Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 Batanghari, Provinsi Jambi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sarifuddin Jambi. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 16 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 7 Batanghari. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas fase F5 pada materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Submateri menghindari minuman keras dan narkoba. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Dengan doa kita panjatkan pada pagi hari ini dapat dijabah oleh Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang hadir? Saya sebutkan nama. Ada yang tidak hadir, ketua kelas? Siapa namanya? Elsa. Apa keterangannya? Izin. Siapa lagi? Diana. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Itu saja. Ada 2. Mudah-mudahan yang sakit itu akan cepat sembuh, akan kembali belajar seperti biasa. Oke. Sebelum proses belajar mengajar, marilah kita tadarus Al-Quran. Silakan lihat buku paketnya, yaitu halaman 67. Ya, lihat buku paketnya halaman 67. Mari kita bersama-sama memulai membaca terus Al-Quran dengan berta'awudz kepada Allah. Dengan ketukan 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahul azim. Oke, untuk mengawali kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan materi kita, baik untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI yang kita cintai ini, marilah kita membawa sebuah lagu nasional. Ya, kamu silakan berdiri semuanya untuk membawa sebuah lagu nasional. Oke, ketukan ketiga, lagu kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, mengejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita sudah segar-segar semuanya. Sudah makan semuanya? Sudah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran kita dan mendapat ilmu yang bermanfaat nantinya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan mengenai menghindari minuman keras dan narkoba, mungkin Bapak ingin bertanya, ya, pelajaran yang minggu yang lalu, ya, yaitu tentang apa? Tentang apa pelajaran kita minggu yang lalu? Itu perkelahian antar pelajar, perkelahian antar pelajar. Siapa yang bisa membedakan perkelahian antar pelajar dan tawuran pelajar? Siapa? Ya, silakan, deh. Perkelahian pelajar dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang, sedangkan tawuran itu dilakukan oleh banyak orang. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Dede. Siapa lagi yang bisa menambah untuk memperkuat tentang perbedaan antara perkelahian pelajar dengan tawuran pelajar? Ya, silakan. Perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau urgensi yang dilakukan oleh suatu sekelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Ya. Oke, terima kasih. Lebih padat lagi. Berikan aplaus ya kepada. Oke, itu berarti kita sudah ada mengulang pelajaran kita minggu yang lalu. Ya, saya tidak khawatir lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Kita lihat di depan ini, kita sama-sama. Itu tentang masalah menghindari minuman keras dan narkoba. Ya, tentang masalah menghindari minuman keras dan narkoba. Itu ada pertanyaan pematik untuk kita, ya. Menurut kalian, minuman keras atau miras dan narkoba berbahaya tidak bagi kesehatan kita? Berbahaya. Jelaskan bahaya dari minuman keras menurut kita, dari miras dan narkoba itu. Apa yang bisa kamu bahayanya? Oke, dapat merusak kesehatan mental maupun fisik. Menurut pandangan Islam, apakah minuman keras atau miras dan narkoba termasuk perbuatan tercela? Termasuk. Kenapa dia termasuk? Ya, karena dia tergolong dari khamar. Ya, khamar itu haram bagi agama Islam. Oke, pemahaman bermakna. Ya. Setelah itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu tentang permasalahan kita, itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita lanjutkan lagi. Maka tujuan pembahasan kita pada
Pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah minuman keras dan narkoba dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah minuman keras dan narkoba dan diposting di media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama melarang mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Dan yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Itu tujuan pembahasan kita. Terus kita mulai membahas tentang masalah menghindari minuman keras dan miras. Minuman keras adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Disebut dengan khamar. Kalau Islam disebut dengan khamar. Khamar dapat diartikan segala sesuatu yang memabukkan atau merusak akal sehat. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lanjut. Ada surat Al-Maidah ayat 90 yang memperkuat tentang masalah minuman keras dan khamar. Sekarang silakan bantu Bapak untuk membacanya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Setelah kita mendengar bacaan ayat Al-Quran, maka kita dapat mengambil intisari kesimpulan bahwa bagi diminum, ya, karena itu termasuk perbuatan setan. Bagi orang yang menjauhi minuman keras tersebut adalah orang termasuk orang beruntung. Itu ayat surah Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan tentang minuman keras dan khamar. Lanjut lagi. Ya, kita masuk kepada menghindari narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yang artinya zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oil atau minuman, hirup, hisap, sedot, maupun secara injeksi atau disebut dengan suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan manusia itu sendiri. Itu tentang masalah narkoba. Lanjut lagi. Maka oleh sebab itu kita sudah jelas tentang masalah minuman keras dan narkoba. Saya
menitik fokuskan pada hari ini kita akan membuat konten tentang cara mengatasi masalah minuman keras dan narkoba, dan setelah itu kita postingkan di media sosial. Sebelum kita melaksanakan tugas ini, kami silakan untuk berkelompok, ya. Silakan duduk berkelompok. Nanti kita sama-sama membuat konten tersebut. Ya, kami silakan duduk berkelompok. Oke, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan tentang pembuatan. Ya, di dalam ini, ya kita sama-sama lihat di layar, membuat konten tentang cara mengatasi masalah, ya, mengatasi masalah minuman keras dan narkoba. Dan setelah itu, saya suruh kamu mempostingkan di media sosial, ya, baik melalui WA kamu dan sebagainya. Yang penting kamu tetap mempostingnya setelah kita membuat konten. Konten itu boleh berbentuk poster, ya. Kamu buat, nanti saya suruh kamu pakai HP, ya. Saya suruh kamu mau pakai HP. Kamu buat konten itu, durasinya tergantung kepada kamu, ya. Bagaimana kamu elemennya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana terserah. Saya serahkan kepada kamu tentang masalah menghindari minuman keras dan narkoba. Nah, kamu saya suruh bikin. Setelah itu kita presentasikan di depan. Nah, jelaskan apa yang saya sampaikan? Jelas. Saya berikan waktu bisa 30 menit. Bisa? Bagaimana laki-laki, sudah siap? Sudah. Oke. Saya percaya kepada kelompok kalian masing-masing, ya. Nanti perwakilan tampil ke depan, ya, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tentang masalah poster tersebut. Nah, apa isi durasi dalam itu? Tentang ajakan untuk menghindari minuman keras dan narkoba. Oke. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok mana dulu? Yang cowok. Bagaimana kelompok cowok? Siap? Siap. Dari yang dua nomor 1. Ya, kita fokuskan kelompok 1. Ya, kamu silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan perwakilan saya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Oke, silakan kelompok 1. Oh, ya kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3, kelompok 3. Tapi kelompok 3, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari poster kami. Tugas baik tentang larangan minuman keras atau miras dan narkoba. Stop miras dan narkoba, karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan, syaraf, akal pikiran, berbagai organ pencernaan, dan sebagainya, berupa berbagai bahaya yang sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Bagaimana cara mencegah kecanduan minuman keras? Anda dapat menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menerapkan pola tidur yang baik. Kebiasaan ini akan memudahkan Anda mengatasi kecanduan alkohol. Dampak dari miras dan narkoba, kecanduan alkohol dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi, dan mengganggu pekerjaan. Berikut hadis tentang larangan minuman keras dan miras dan narkoba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jauhilah atas sebab yang merupakan bentuk segala hal yang merupakan kata kunci. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3 untuk dalam mempresentasikan depan. Ya, silakan dulu. Ya, silakan dulu.
Ini mungkin kamu sudah jelas, ya. Posternya sudah ada, ya. Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana dampaknya terhadap orang yang memakai itu sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Maka kita harus berhati-hati, ya. Banyak dampaknya terhadap tubuh kita. Oke, terima kasih. Kita lanjut kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4 ya. Kintan ya, Kintan, silakan. Ya, kelompok 4, silakan di depan. Bagus-bagus semuanya, ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil poster kami tentang bahaya alkohol bagi kesehatan. Apa sih minuman beralkohol itu? Minuman beralkohol atau kadang disingkat urinol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja. Umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Di antaranya ada dampak-dampak kecanduan dari minum alkohol tersebut. Seperti yang gambar-gambar yang ada di depan, seperti bisa merusak hati, merusak fungsi otak, merusak kerjanya hati, dan merusak jantung. Bisa pun kita mencegahnya dengan kecanduan narkoba, kita bisa meminta support dari keluarga, membuat pola hidup sehat seperti berolahraga, meminum obat-obatan, detoksifikasi, kegiatan positif, dan konseling dan terapi. Adapun yang di sini, Rasulullah SAW melarang dari segala yang melakukan dan Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Luar biasa. Ya, memang luar biasa. Pemikiran pimpinan jenius. Ya, kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok berikutnya. Kamu silakan. Itu kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Ini luar biasa. Ya, untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami atau membuat poster tentang larangan memakai narkoba. Dampak narkoba berubah sikap di berbagai dalam perangai, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi emosional, mudah marah dan mudah tersinggung, malah tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri atau berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Paranoia atau rasa takut dan kemudian kecurigaan yang berlebihan dan halusinasi. Cara menghindari: jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Adapun di Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, narkoba, berjudi, berkorban untuk berhala, dan komunikasi menggunakan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Luar biasa. Ya, luar biasa tampilan untuk menayangkan tentang poster cara mencegah pemakaian narkoba dan miras tersebut. Lanjut untuk kelompok berikutnya, kelompok yang 1. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil poster kami larangan minuman keras. Bahaya minuman keras.
Kecanduan alkohol dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi dan mengganggu pekerjaan gangguan kesehatan seperti daya tahan tubuh, mudah terinfeksi, mudah sakit, permasalahan jantung seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan aritmia. Cara mencegah minuman keras: buat rencana pengendalian diri, hindari godaan untuk minum miras, atasi situasi yang tidak bisa dihindari, alihkan dengan aktivitas lain, belajar mengontrol emosi dan stres. Dampak minuman keras: menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan. Adapun di sini dalil dari minum keras yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepada tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu, maka kamu berpikir. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Oke, kita telah melihat bersama-sama. Kita saksikan poster-poster yang tampil tadi. Itu dampak, ya, dampak tentang masalah minuman keras dan narkoba. Maka kita harus menghindari tentang hal tersebut karena sudah banyak, ya, dampaknya. Yaitu kita bisa melihat dampak itu sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok yang lain tentang masalah minuman keras dan miras. Dan bagaimana cara mengatasinya sudah, ya, semuanya sudah dijelaskan semuanya. Oke, semuanya sudah bagus semuanya tentang pembahasan minuman keras dan miras. Oke, untuk kesimpulan, ya, intinya adalah kita mengetahui suatu kebaikan, maka di dalam Islam kita wajib mendakwahkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighul anni walal ayat." Sampailah dariku sesuatu yang baik itu, walau kita tahu cuma satu ayat. Maka karya kalian hari ini, produk yang kalian hasilkan berupa poster yang kalian upload di media sosial berupa ajakan menjauhi minuman keras dan narkoba, itu menjadi ladang dakwah tersendiri bagi kalian. Ketika kalian upload dan orang lain membacanya, kemudian orang lain tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang kalian ajak tadi, maka salah satu dakwah kekinian bagi generasi muda seperti kalian dengan mengisi postingan di media sosial ajakan menghindari minuman keras dan narkoba. Ini merupakan sarana dakwah generasi muda yang akrab dengan gadget seperti kalian ini. Ya, kesimpulan adalah narkoba dan minuman keras haram dalam Islam. Maka jauhilah tindakan tersebut. Tidak ada ampun untuk menggunakan miras atau narkoba kecuali dengan taubat nasuha dan taubat sunat taubat yang lainnya, sehingga betul-betul menghindari perbuatan tersebut. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai kesimpulan bagi kita. Kita lanjut untuk refleksi, ya. Sebelum kita tutup, ada refleksi. Silakan siapa yang bisa untuk menyampaikan pesan dan kesan? Ya, silakan, Vivi, untuk menyampaikan pesan dan kesan. Dengan mempelajari materi ini, kita mengenali diri dan memahami dampak negatif dari minuman keras dan narkoba, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, menjaga kesehatan adalah prioritas. Minuman keras dan narkoba dapat merusak tubuh dan jiwa, serta mengganggu hubungan sosial. Kesannya, yang pertama, setelah kami mempelajari materi ini, membuka mata akan bahaya penyalahgunaan zat dan pentingnya edukasi untuk mencegahnya. Yang kedua, diskusi bersama teman-teman membuat kita lebih sadar akan pentingnya dukungan sosial dalam menghindari godaan.
Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, itu refleksi kita pesan dan kesan. Oke, sebelum kita tutup pembahasan kita untuk tugas di rumah, kalian bisa kamu lihat di layar itu ada link. Ya, kamu buka link itu, ya, kamu kerjakan tugas yang ada di link itu, nanti kamu kirim, ya, kamu kirim kepada saya, nanti saya lihat lembar kerja siswa tersebut. Oke, bisa? Bisa. Ini ada tugas kita di rumah. Ini ada link, kita upload saja, nanti kamu isi. Itu adalah tugas kita di rumah. Oke, sebelum kita tutup, untuk pelajaran minggu yang akan datang, ya, kita akan melanjutkan materi itu, menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan takbir. Itu saja pembahasan kita, dengan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kan?